Yang kita yang punya sinyal sih udah tahu ya kan. Ah elah gitu Pak. Sama hasilnya gitu nggak? Ya elah. Adek angkat gitu. Kamu nggak lulus FKUI. Aku sangat kecewa sekali. Ada kabar sinyal-sinyal LGBT, Richard Lee angkat Pharrell sebagai adik, katanya mau dipelihara. Bener nggak sih? Hai, apa kabar? Kembali di Let's Go, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih bahas kasus tentang drama Richard Lee sama Pharrell ya. Nah, jadi kabarnya Richard Lee ini adalah dia digigit anjing, guys, yang telah dipungutnya. Tapi ini bukan tentang anjing. Dan juga ternyata ada video yang mengatakan Richard Lee ini mengangkat Pharrell sebagai adik gara-gara itu ada sinyal LGBT. Bener nggak sih? Ada sinyal boti gitu. Nah, nanti kita bahas ya. Kita bahas yang pertama tentang Pharrell dulu. Nah, kalian ingat nggak 40 juta yang Pharrell bilang? Itu ada list-listnya ternyata. Kenapa Dr. Richard Lee itu bisa minta 40 juta sama Pharrell? Dari salah satu video TikTok yang ini, Let's Go mendapatkan kok bisa dapat 40 juta ya. Nah, yang pertama Dr. Richard Lee ini melunasi semua hutang Pharrell dan nenek di bank keliling. Ya, Let's Go juga udah pernah denger sih. Kayaknya hutangnya tuh nggak nyampe di bawah 10 juta lah pokoknya. Nggak terlalu banyak lah. Lalu, Dr. Richard Lee membiayai Pharrell dan nenek. Ya, Let's Go juga udah bahas nih. Ada videonya, yang inilah. Dan kakak akan kasih kamu uang bulanan yang cukup. Dan kamu nggak usah pikirin nenek. Karena ada bagiannya, kakak juga kasih untuk nenek. Nah, di sini kan Pharrell dapat uang bulanan yang cukup. Dan jangan khawatir sama nenek. Nenek juga dapat biaya. Duit lah dari bulanan dari Richard Lee ya. Ini kita bisa range saja ya, mungkin setara UMR di situ dan lebih-lebih dikit lah. Mungkin 3 juta, 4 juta per bulan untuk nenek. Dan juga Pharrell, mungkin totalnya 8 juta ya mungkin ya ini ya. Kita logika-logika bodoh aja. Lalu ada biaya proses Pharrell pindah sekolah, dan sekolah impian itu nggak murah. Coy, bener coy. Sekolah Pharrell ini swasta, gile. Emang banyak orang yang bilang, kenapa sih sekolah Kristen, kenapa sih sekolah Kristen gitu. Nah, kadang Pharrell Islam gitu. Ini bukan masalah sekolah Kristen dan Islam ya. Mungkin yang ditauin sama Dr. Richard Lee, di sekolah ini pendidikannya tuh bagus banget. Dan untuk menuju dokter, di sini adalah sekolah yang dirasa Dr. Richard Lee memenuhi standar untuk mencapai goal ke FKUI gitu. Ini terserah aja Dr. Richard Lee lah, dia mau sekolahin di mana aja. Duit-duit dia. Pharrell kan yang nggak punya duit, ngikut aja. Nah, jadi Richard Lee menjamin tempat tinggal Pharrell di kos, bener. Nah, ini ada videonya. Aku mau spill kosan baru aku di Palembang. Semua lengkap semua. HP baru, ya Allah, ini laptop baru. Nah, Pharrell itu dapat kos dan dapat laptop serta HP gitu. Laptop serta HP. HP-nya iPhone itu sekitar hampir 20 juta lah. Top, belum lagi laptop. Laptop tuh di atas 10 juta pasti itu. Dan yang menyedihkannya lah, waktu mundurnya ini, Pharrell tuh cuma berlangsung 2 minggu katanya. Kan sebelumnya dia menyanggupi ini bukan soal uang. Kalian lihat ya video yang ini. Masalahnya di dana kan? Masalah di dana kan? Nah, ini kan berdebah nggak? Sakit hati nggak? Bisa-bisanya dia bilang, ini masalah dana kan? Ini masalah dana kan? Lu aja nggak bisa bayar utang nenek lu yang di bank keliling tuh sedikit aja. Terus sekarang lu bilang ke orang suruhannya Dr. Richard Lee supaya Pharrell nggak kabur, ngomong masalah dana kan? Itu kayak ngegampangin banget masalah ini. Ini bukan masalah dana Pharrell, ini masalah attitude, kepercayaan. Memang sih Pharrell masih kecil ya. Makanya kecil-kecil aja udah gini. Gimana gedenya? Kalian pikir nggak? Kalau kamu nggak lulus FKUI, aku sangat kecewa sekali. Tapi kalau kamu nggak bisa itu pun, ya, kamu tetap jadi orang baik, maka kamu seminimalnya kamu akan jadi salah satu manajer di perusahaan. Nah, denger nggak? Syarat Dr. Richard Lee, denger nggak? Kalian denger nggak? Dia bilang, seminimal-minimalnya, sejelek-jeleknya, kamu tidak masuk FKUI, tapi kamu tetap jadi orang baik. Syarat Pharrell selain belajar apa? Jadi orang baik. Bukan seperti anjing yang terjepit setelah lepas, anjing itu malah menggigit tuannya sendiri. Tapi ini bukan tentang anjing. Karena anjing nggak kayak gitu ya. Kamu lebih pintar dari itu, kamu akan pegang salah satu perusahaan. Nggak mau nangis aku nih. Kamu lulus dan kamu pintar, kamu pegang perusahaan saya. Itu cita-cita Dr. Richard. Kalau jelek-jelek, ampun-ampunan jelek, dan kamu bodoh, nggak apa-apa. Asalkan jadi orang baik, kamu tetap saya kasih kerja gitu. Udah bodoh, jahat lagi. Nah, ini komentar netizen, Pharrell lebih seneng main TikTok, dok. Bener ya, kalau soal TikTok, dia update itu video-videonya ya. Dia bilang, saat dokter bilang kamu nggak bisa pun, yang penting kamu tetap jadi orang baik. Lah, sama kayak Let's Go omongannya.
Minimal kamu jadi manajer tempat kakak. Minimal jadi manajer gitu. Udah ada orang dalam nih, orang dalam. Terus ada yang bilang enakan ngonten daripada sekolah bebas gitu dikira-kira Farel ya. Ya bisa jadi ya. Kamu mau nggak jadi dokter? Mau jadi dokter? Mau. Boleh. Jadi dokter terkenal. Amin. Amin. Podcast Richard ini kan ditanya, Farel mau jadi dokter nggak? Farel bilang, mau. Sorry ya, let's go meniru gaya Farel ya gitu. Let's go nggak bilang Farel ini apa-apa loh. Let's go cuma meniru gaya Farel ya. Kamu mau nggak jadi dokter? Mau. Mampu nggak itu? Insya Allah mampu. Mau jadi dokter apa kamu? Jadi dokter Oscar? Ya, dia sudah memampukan gitu. Ternyata ambisinya menjadi artis TikTok gitu, dengan mengatakan hidupku adalah pilihanku. Hidupku adalah pilihanku. Mungkin rezekiku tidak di sini ya. Selama kamu dibiayai sama orang, hidupmu adalah pilihanmu memang. Kan kamu sudah memilih dibiayai seseorang. Ya kamu harus nurut lah. Nurutnya tuh gampang, cuman belajar aja, masuk FKUI kelar, belajar nggak perlu kerja, Farel. Katanya, apa kamu pengen kerja sih sebenarnya nih? Nggak ngerti nih, Farel ini maunya apa ya? Mau jadi artis TikTok kayaknya. Terlalu down banget dan mentalku benar-benar hancur. Nah, di sekolah baru ini menurutku berat. Apalagi aku masuk di pertengahan, jadi harus mengajar semua pelajaran. Dan aku di sekolah itu, kan aku orang yang paling bodoh di kelas itu. Nah, lihat kan? Ini dia. Anak umur segini, masalah mental. Aduh, mentalku. Nangis gitu. Jadi kayak dia, aduh, air mataku mau keluar. HP, mana HP? mentalku tertekan sekali. Daripada kamu sibuk main ini belum ngerekam, Farel. Buka aplikasi TikTok, ngerekam video, ngedit, kasih backsound, cari backsound apa yang bagus ya. Let's Go juga main TikTok, Farel. Let's Go tahu membuat video TikTok itu minimal 1 jam. Itu minimal, Farel. Cari lagu yang bagus, filter yang bagus, tema yang bagus. Nah, itu minimal 1 jam, Farel, gitu. Kalau 1 jam kamu tidur siang, Farel, bangun-bangun seger, bisa belajar lagi kok, gitu. Nah, tapi ada statement yang menarik nih dari Farel. Lagi aku masuk di pertengahan, jadi harus mengajar semua pelajaran. Dan aku di sekolah itu, kan aku orang yang paling bodoh di kelas itu. Nah, jadi dia bilang, jadi di tengah-tengah, dia nih masuk kan di tengah-tengah pelajaran ya. Nah, jadi dia ngerasa di kelas itu, dia yang paling bodoh, jadi dia tertekan gitu. Down banget tuh, aduh mental aku harus ngejar pelajaran. Di kelas ini aku yang paling bodoh. Selain yang paling bodoh, Farel juga harus jadi orang yang tahu diri, udah tahu bodoh, belajar. Makanya Dokter Richard juga tahu kamu bodoh, Farel. Makanya kamu disuruh belajar, bukan bekerja. Makanya Dokter Richard suruh jangan main TikTok, belajar dulu supaya apa? Bisa mengejar ketinggalan pelajaran. Dengan kamu bermain TikTok, teman kamu di sekolah swasta ya, kamu tidak bisa mengejar mereka dalam segi pelajaran, Farel. Kamu harus tahu ada problem dan solusi. Problemnya apa? Bego. Boti? Bukan ya. Kalau salah jalan bisa jadi boti gitu. Problemnya apa? Bego. Solusinya apa? Belajar gitu. Enak ya kalau sekarang banyak mendukung Farel ya. Kalau Let's Go nanti punya anak ya, Let's Go sekolah gitu. Di tempat yang Let's Go pilihkan, karena Let's Go orang tua ya. Aduh, Pak, aku stres, Pak. Di sekolah aku yang paling bego. Cara solusinya aku mau keluar aja dari sekolah ini, Pak. Aku mau berhenti sekolah gitu. Kalian sebagai orang tua mau nggak ngeberhentiin anak kalian sekolah? Gara-gara kalian merasa, aduh, aku mentalku terganggu. Kayaknya aku yang paling bego di sekolah nih. Lebih baik aku berhenti sekolah aja. Kalian mengabulkan nggak? Enggak kan? Nah, unboxing HP baru dan laptop baru dari Dokter Richard. Allah, tuh. Tanggung jawab ya, Kak. Farel gara-gara kakak nangis terus. Nangisnya lagi. Ini padahal Farel sendiri ya di videonya bilang ya, jadi HP Farel sebelumnya dipegang oleh anggotanya Dokter Richard. Karena Farel nggak boleh megang HP terlalu banyak. Karena dia sekarang megang HP terlalu banyak, main TikTok. Sadar diri kamu, Ya bener kan? Kita mau kasih cicip makan makanan mewah di Plaza Indonesia untuk yang pertama kali ya. Kita cobain rasanya bagaimana. Nah, tapi Farel ini jago banget ya kalau udah review-review barang mewah, jago. Terus diajak ke restoran sama tuh Richard happy, senang gitu. Nih kalau disuruh belajar nggak mau. Ini Farel ini kayak pengen seneng-senengnya aja tapi nggak mau kerjanya gitu. Nggak mau belajarnya gitu. Udah jadi kucing garong di Kalibata City lah Farel. Udah paling bener. Kalau mau hidup happy aja dan pamer-pamer barang mewah tapi tanpa mau bekerja dan belajar ya jadi kucing garong di Kalibata City, apalagi dong. Nah, tapi guys, ada statement mengejutkan nih dari salah satu seorang, terus gue nggak tahu ya, berasa dari perawakannya
kita bisa simpulkan, dan let's go pribadi menyimpulkan salah satu ini adalah orang dengan LGBTQ gitu. Nama orang tuanya, minta apa-apa susah, bikin paspor juga susah. Diangkatlah sama dokter Rica ini. Jadi adik katanya. Tapi dibalik itu, dari awal sih, pas ngangkat itu, yang kita yang punya sinyal sih udah tahu ya kan. Ah elah, gitu paling. Sama hasilnya gitu nggak? Ya elah, adik angkat, gitu. Kita tidak dustai, ya. Si Brondong ini emang punya bibit. Mengatakan bahwa Dr. Richard ini punya maksud lain, mengangkat Pharrell itu jadi adik angkatnya. Ya. Jadi dia bilang bahwa Dr. Richard Lee kan ngangkat Pharrell jadi adik gitu, tapi kita yang punya sinyal sinyal LGBTQ gitu, jadi kayak elah ngangkat jadi adik, paling juga dipakai gitu. Mungkin ya, dia berpikiran seperti itu ke Dr. Richard. Ini pikirannya orang ini ya, aku nggak kenal nih siapa ini orang. Nah, jadi dia bilang bahwa kita yang punya kelainan ini memang punya sinyal gitu. Jadi kita tahu, bahkan si adik ini, si Pharrell ini, dia punya bibit-bibitnya gitu. Si Brondong ini juga punya bibit-bibitnya gitu. Jadi kalau Let's Go ngerasa, nggak tahu ya, mungkin karena udah sering nontonin Dr. Richard Lee ya. Jadi nggak terlalu kepikiran sih bahwa Dr. Richard Lee mengangkat adik Pharrell ini buat jadi, tanda kutip ya, calon boti gitu. Let's Go nggak kepikiran sampai sana gitu. Mungkin iya, mungkin enggak. Menurut kalian gimana sih? Karena Let's Go kurang paham ya. Tapi kalau si Brondong ini Let's Go merasakan aura-aura calon bot. Kalau kalian gimana nih menanggapi komenan atau video dari si Mbak Mas Mbak ini gitu, setengah mas setengah Mbak ini, tentang tanggapan Dr. Richard Lee yang mengangkat si adik-adikan ini, si Pharrell ini menjadi adik-adikan gitu. Tapi Let's Go fokusnya sih bukan karena dia mau dijadiin calon boti ya. Let's Go ngerasa ini tentang pendidikan gitu, bukan tentang si niat Dr. Richard Lee untuk menjadikan Pharrell tuh tanda kutip sebagai LGBTQ. Let's Go itu nggak tahu ya, tapi Let's Go ngerasa di pendidikan ini, karena pendidikan ini mahal banget. Pharrell adalah salah satu orang beruntung yang tidak tahu diri. Orang beruntung yang tidak tahu diri bisa sekolah dan juga dibiayai kehidupannya dengan syarat harus belajar. Nah, ingat ya, dengan syarat harus belajar, dan itu tuh nggak dikembalikan duit ke Dr. Richard Lee loh. Nggak ada target salesnya gitu. Cuma disuruh belajar aja, dan dia stres gara-gara nilai gitu. Ya, kamu memang harus stres gara-gara nilai aja, karena tugas kamu belajar, bukan kerja. Kalau Dr. Richard Lee tiba-tiba ngasih kamu, Pharrell, kamu live TikTok, besok target kamu 2 miliar harus jual produk ya. Itu lebih stres lagi, Pharrell. Kamu kalau jadi dewasa itu ada target penjualan, itu stres, Pharrell. Let's Go mau tuker nasib sama kamu, Pharrell. Let's Go mau jadi FKUI, Pharrell. Target penjualan sales kehidupan itu lebih kejam daripada target nilai yang harus didapatkan. Itu yang harus kamu tahu, Pharrell. Nah, menurut kalian gimana? Thank you banget yang nonton. Coba komen ya. Tentang tanggapan 40 juta, sama tentang tanggapan Pharrell yang mental breakdown, katanya yang paling bego di sekolah tapi nggak mau belajar malah main TikTok. Sama satu lagi tentang Dr. Richard Lee yang katanya ada maksud tersembunyi mengangkat Pharrell sebagai adik gitu. Coba komen aja di bawah menurut kalian gimana. Thank you banget yang nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki